Pertimbangan tidak berbelit-belit dan sopan itu bukan pertimbangan untuk apa? Untuk meringankan hukuman. Masyarakat jelata itu, kemarin-kemarin pelanggaran perda itu dihukum 5 juta. Kalau tidak bayar harus masuk penjara. Masyarakat biasa. Ini pelanggaran terhadap undang-undang dan hanya diberikan vonis percobaan. Maka besok seluruh hakim di Indonesia wajib memberikan vonis percobaan untuk menunjukkan rasa keadilan, untuk mewujudkan kepastian hukum dan manfaat. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ini dikirimi sahabat rumah Pancasila ya dari indoson.id tentang artis Rachel Fenya yang divonis 4 bulan penjara tetapi tidak perlu menjalani atau percobaan ya selama 8 bulan dan denda sebesar 50 juta rupiah atau kurungan 1 bulan penjara. Pertanyaannya adalah apakah ini mewujudkan nilai-nilai keadilan, kepastian dan manfaat dan berasaskan Pancasila ataukah tidak? Kita lihat dulu komentar dari para netizen ini. Yang pertama dari Arsandi.A ya. Tombol kecewa dan merasa tidak adil, 13.000 like lebih. Kemudian dari Maya Purwanti, sopan isi rekeningnya. Kemudian ada dari Doni Mandala, banyak duit yang paling utama. Poin pertama yang ingin disampaikan Rumah Pancasila adalah bahwa putusan ini tidak mencerminkan keadilan, kepastian, dan manfaat bagi kita semua. Kenapa demikian? Karena ini pelanggaran undang-undang karantina. Ketika kita semua itu khawatir dan takut untuk terkena COVID-19 karena obatnya saja belum ada, maka kemudian pemerintah mengeluarkan larangan bagi mereka yang sakit atau mereka yang diduga sakit untuk keluar dari sebuah wilayah karantina. Dan ini dilanggar oleh yang bersangkutan. Undang-undang. Anda bisa bayangkan rakyat jelata yang hanya melanggar perda. Umpamanya perda tentang tidak boleh menerima orang makan di warungnya. Kejadian di Jawa Barat ada, kejadian di Jawa Timur ada, kejadian di Jawa Tengah ada. Bahkan orang yang tidak menggunakan masker. Masyarakat jelata itu, kemarin-kemarin pelanggaran perda itu dihukum 5 juta. Kalau tidak bayar harus masuk penjara. Masyarakat biasa. Tukang jual bubur, tukang jual kopi, warung makan kecil, diberikan sanksi. Di Jawa Timur sama. Ibu-ibu bersama dengan suaminya di dalam mobil tidak menggunakan masker padahal mereka hidup satu rumahnya didenda 200.000. Kalau enggak harus masuk penjara atau dikurung. Ini pelanggaran terhadap undang-undang. Dan hanya diberikan vonis percobaan. Maka besok masyarakat di Indonesia, saya sakit pun di karantina, saya diduga sakit pun di karantina, saya keluar, seluruh hakim di Indonesia wajib memberikan vonis percobaan. Untuk menunjukkan rasa keadilan. Untuk mewujudkan kepastian hukum dan manfaat. Sekarang ketika kita berbicara tentang Rachel Fenya, maka Rumah Pancasila ingin menyatakan bahwa keadilannya tidak ada. Karena terhadap orang yang status sosialnya lebih tinggi ternyata diberikan vonis hanya percobaan. Sehingga masyarakat nanti akan kemudian tidak mentaati, tidak apa-apa. Tidak boleh loh ada vonis terhadap masyarakat kecil untuk masuk penjara ketika mereka melanggar undang-undang karantina. Sekalipun di situ hakim mempertimbangkan bahwa mereka tidak sakit gitu loh. Hanya di karantina. Pertimbangan tidak berbelit-belit dan sopan itu bukan pertimbangan untuk apa? Untuk meringankan hukuman. Hukuman itu diringankan berdasarkan pertimbangan daripada ahli yang hadir di muka sidang untuk menentukan orang ini sudah tidak perlu lagi dibina ataukah tidak. Orang ini harus dihukum ataukah tidak. Karena apa nanti akan dicontoh, ditiru oleh masyarakat. Keterangan ahli yang harusnya dijadikan dasar untuk memberikan vonis ringan terhadap seseorang yang diajukan ke muka sidang. Bukan hanya didasarkan pada pendapat bahwa seseorang itu sopan dan tidak berbelit-belit. Besok-besok ya, semua orang yang melakukan kejahatan akan berlaku sopan dan tidak berbelit-belit dan wajib dijadikan dasar untuk vonis percobaan. Kan jadi masalah bagi kita.
Masyarakat kecil melihat tidak adil, kami yang melanggar perda saja dihukum harus bayar denda, kalau enggak masuk penjara. Ini kok tidak. Baik, itu yang pertama yang disampaikan oleh Rumah Pancasila. Yang kedua, di dalam vonis ini ada subsidiarnya, yaitu denda 50 juta atau kurungan selama 1 bulan. Terhadap denda 50 juta dan subsidiar 1 bulan ini, menurut pendapatnya Rumah Pancasila, Rachel V-nya tetap harus dimasukkan penjara kalau tidak membayar ganti rugi sebesar 50 juta rupiah. Jadi ketentuannya Anda tidak bayar 50 juta sebagai tanggung jawab Anda terhadap amar putusan, maka Anda harus masuk penjara selama 1 bulan. Kalau melihat daripada vonis yang dijatuhkan hakim. Karena terhadap denda itu tidak bisa dijadikan percobaan. Denda tetap harus dibayar karena di sini dikatakan dan, bukan atau. Ya. Ini berbeda. Jadi kalau 8 bulan dia tidak mau menjalani, ada denda umpamanya 50 juta, atau kemudian nantinya 50 juta tidak dibayar baru masuk 1 bulan. Jadi 50 juta harus dibayar baru Rachel V-nya masuk selama 1 bulan. Kalau tidak dibayar. Ini menurut pendapatnya Rumah Pancasila. Yang ketiga, Rumah Pancasila ingin menyampaikan bahwa terhadap putusan ini apakah sudah berdasarkan aturan hukum? Betul. Kalau berdasarkan aturan hukum, iya. Karena di dalam pasal 14A, ayat 1 dan 2 ya, di dalam KUHP, itu disebutkan bahwa terhadap mereka yang diancam pidana 1 tahun, hakim diberikan ruang untuk memberikan vonis percobaan dengan syarat-syarat tertentu dan pertimbangan yang dilakukan secara teliti. Nah, pertimbangan yang dilakukan secara teliti itu harus melihat juga faktor keadilan di dalam masyarakat, kepastian di dalam masyarakat, dan manfaatnya seperti apa. Kalau kejadiannya seperti ini, masyarakat jelas merasa tidak adil berdasarkan fakta-fakta hukum yang sudah terjadi. Maka kepastian hukum menjadi tidak pasti karena orang akan beranggapan orang yang status sosialnya lebih tinggi akan mudah untuk tidak diberikan vonis masuk penjara oleh hakim ketika berada di muka sidang. Padahal pertimbangannya dia adalah public figure atau seorang artis. Maka ketika dia tidak mampu untuk memberikan contoh teladan, harusnya justru dihukum karena kedudukannya public figure, seorang artis yang harusnya mampu untuk menjadi teladan dan public figure. Hukumannya lebih berat loh dari orang-orang yang biasa. Manfaatnya juga justru tidak ada manfaatnya karena masyarakat kemudian akan melakukan banyak pelanggaran. Tetapi berdasarkan hukum, putusan ini diatur di dalam hukum. Secara benar dan tepat dilakukan oleh hakim. Tetapi nilai keadilan, nilai kepastian, dan nilai manfaatnya nol sama sekali. Dengan demikian maka jelas putusan ini tidak berasaskan keadilan Pancasila yang diperintahkan oleh Mars Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bukalah ruang diskusi kita secara baik, secara bermutu, sehingga menjadikan Indonesia lebih baik dalam bidang hukum. Jangan lupa, buka mata, buka telinga, buka hati, selalu berbuat baik di rumah Indonesia. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Sadar-sadarlah, hai penegak hukum. Ruang sidang bukan penyiksa kebenaran. Sadar-sadarlah, hai penegak hukum. Ruang sidang bukan pembunuh keadilan. Karena ruang sidang adalah untuk kebangkitan keadilan.